الصلاة والسلام عليك. Apakah hutang manusia di dunia menghambat untuknya ke surga? Kalau belum sempat terbayar, tentu ini akan dihisab di timbangan. Hutang-hutangnya akan dibayar nanti dengan pahalanya. Ya. Jadi seperti itu, wallahu alam. Masalah dia dihambat masuk surga, tentu saja dilihat nanti. Kalau setelah utang itu ternyata amal baiknya jadi berkurang, langsung neraka dulu. Makanya harus diselesaikan hutang-hutang itu teman-teman. Dan ingat, jangan buka pintu hutang. Teman-teman sekalian, kita sekarang ini dililit dengan utang secara sengaja, dibuat program hutang itu. Utang rumah, utang motor, utang mobil, utang HP, hutang semua. Dan ini tidak boleh teman-teman sekalian ya. Kita tidak boleh dalam Islam membuka utang kecuali ada uzurnya. Karena utang itu bagian daripada pelanggaran. Kalau orang punya kemampuan. Ada orang subhanallah mampu, kaya raya, tapi semua dicicil sama dia. Kenapa harus cicil ini teman-teman sekalian? Tidak boleh buka pintu utang nih, berbahaya sekali. Kata Nabi SAW, orang mati syahid pun diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Dalam hadis ini dikatakan, ruh seorang mukmin bergantung antara langit dan bumi selama utangnya masih belum dibayar. Berat utang itu teman-teman sekalian. Lalu apa kira-kira sebabnya utang? Saya pelajari, ternyata utang itu kebanyakan teman-teman sekalian disebabkan karena dua hal. Orang ini malas kerja, atau yang kedua, mau melampaui kapasitasnya. Kalau belum saatnya antum punya rumah sendiri, sewa, kontrak, nggak apa-apa. Bukan aib itu teman-teman. Tapi kita paksakan diri, oh nggak apa-apa, saya kan bisa bayar tiap bulan. Baik kalau antum meninggal, sebelum selesai, ini kan bahaya, masalah. Atau terlambat akhirnya kena bunga, riba, terbuka dosa-dosa. Jadi tidak halal semuanya nanti, bermasalah. Untuk apa kita paksakan diri teman-teman? Jangan paksakan diri. Melampaui kapasitas, ya itu nggak boleh sebenarnya. Jangan dipaksakan. Kita mampunya naik sepeda teman-teman, naik motor. Apa yang kita mampu berdoa sama Allah lalu berusaha ikhtiar. Jangan lampaui kapasitas. Nabung, sudah punya cash beli cash, aman. Gitu kan? Ini sama sekalian saya ingatkan teman-teman yang sibuk dengan kartu kredit, berhentikan teman-teman sekalian, berhentikan. Antum bilang oh ini 0%, baik 0% teman-teman sekalian. Setelah itu, kalau antum telat, ini malam jam 12 malam terakhir pembayaran, antum telat 1 menit, jam 12 lewat 1 menit kena bunga nggak? Kena bunga, 50.000, iya saya mampu bayar. Baik, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Untuk apa? Tutup itu teman-teman sekalian, karena itu membuka pintu utang. Membuka pintu hutang, dan hutang tidak boleh. Sampai kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Imam Madzhabi masukkan dalam dosa besar. Orang yang menunda pembayaran utang dan dia mampu kezaliman, dosa besar. Untuk apa buka ini teman-teman sekalian? Sabar, cari uang cash beli, gitu kan? Ini penting. Kita cuma boleh buka pintu utang kalau darurat sekali. Memang darurat sekali. Ulama berikan contoh-contoh. Seperti misalnya tidak bisa makan kecuali harus utang. Gitu kan? Atau misalnya dia mau berbuat satu ibadah amal soleh, dia tahu dia bisa bayar lalu dia utang. Seperti orang mau akikah anaknya, atau orang mau idul adha, mau kurban. Dia tahu akhir bulan dia akan terima gaji. Sekarang tanggal 12 atau tanggal 13 lebaran idul adha. Baik saya pinjam dulu uang teman saya tahu bisa bayar. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau orang tidak jelas, sampai kata Nabi SAW, siapa yang sengaja utang. Ini bab-bab utang semua. Siapa yang sengaja utang dan dia niat tidak mau membayar dari awal, Allah persulit dia membayarnya. Dan siapa yang utang dari awal, dia niat mau membayarnya, Allah mudahkan dia membayarnya. Ya. Termasuk teman-teman, akhwat kita di bawah. Saya sarankan, berhenti arisan. Loh ya betul. Arisan itu membuka pintu hutang. Ya. Sekarang begini rasionalnya. Kita 20 orang teman-teman ngumpul, ayo kita buat arisan yuk. 1 orang 5 juta misalnya, atau 1 orang 1 juta. 20 orang dapat 20 juta kan? Baik. Nama saya keluar pertama, bulan pertama, saya dapat 20 juta. Ini banyak orang gembira, oh 20 juta, dihabisin beli ini, beli itu. Apalagi akhwat kita, Masya Allah daftarnya sudah lengkap. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Sadar nggak dia? Kalau dia sedang punya utang 19 juta. Hah? Sedang punya utang nggak? Baik, kalau dia mati bulan depan, siapa yang bayar? Gak bisa. Ini membuka pintu utang loh. Mengkhayal beli barang, padahal uangnya orang dipakai. Utang ini. Dan orang yang paling terakhir dapat itu doror. Gak boleh dalam Islam itu, doror. Dia selalu berharap supaya dapat, tapi gak dapat. Namanya gak jatuh, terakhir baru dapat dia. Jadi dia seperti membiayai orang lain semuanya dulu. Lah ya, ini gak boleh loh teman-teman sekalian. Ada orang tidak melihat hukum syarih itu bahaya. Kalau menurut saya Allah tinggalkan. Pernah istri saya ikut, saya nasihatin dia, hati-hati loh, berhenti, ini nggak boleh. Waktu dia sampaikan saya bilang ini nggak boleh. Ini bahaya membuka pintu utang. Sekarang kalau kau meninggal dalam 2-3 bulan setelah itu, siapa yang bayar?
Nah, pasti saya ahli warisnya kan? Ya kalau saya punya duit, kalau enggak, loh ya kalau kita pas suaminya punya uang misalnya, kalau enggak punya uang gimana? Kan jadi utang yang bergantung kan? Gak bisa. Atau ada orang lari, zalim, dia pergi. Kan jadi masalah. Baik, kalau mau kumpul pengajian, enggak usah ada arisan. Ya enggak? Benar enggak ini? Hah? Tangkap enggak secara rasional ya? Jadi pelarangannya itu karena membuka pintu utang. Orang yang terima pertama itu utang 19 juta loh tadi itu. Uangnya orang kita pakai, bagaimana caranya kita bisa bawa duit orang baru kita pakai belanja kebutuhan kita. Coba pikirkan teman-teman, ini kenapa? Karena mau melampaui kapasitasnya. Udahlah, dunia sebentar. Kata Nabi SAW, perumpamaan saya sama dunia, seperti musafir yang sedang mampir di bawah pohon. Hilangkan penatnya, pergi habis itu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalimat yang mulia. Seseorang mukmin orang muslim harus menjadikan dunia ini seperti kamar mandi. Seperti WC-nya. Dia datang, selesaikan hajatnya, dia pergi. Dunia cuma begitu saja. Maksudnya, tidak usah terlalu berlebihan. Hajat diselesaikan, penting, kemudian sudah. Gitu. Seperti itulah. Ya jangan melampaui kapasitas kita. Ini Allah ini saran saya ya, saran saya. Tapi kalau teman-teman ada di antara asatidzah, di antara duat yang memang memberikan solusi lain, alhamdulillah. Tapi saya pribadi, saya selalu mencari zona aman. Zona aman. Ya kita mati kita aman. Kenapa yang kita masuk ke zona yang tidak aman? Kan gitu. Ini meja kita bagi dua, ini aman, ini tidak aman. Masuk ke aman teman-teman sekalian. Ibadah yang ada perintahnya, gitu kan? Jangan buka masalah dengan orang lain, jangan buka pintu utang, jangan gantung sesuatu, udah jelas semua. Kalau saya tanamkan dalam diri saya prinsip adalah semuanya harus jelas, udah. Halal halal, haram haram, halal tinggal nikmati, halal tinggalkan. Nikmatin yang mampu saja yang ada, sudah. Saya pulang ke rumah kadang-kadang istri saya tanya ada makanan, nggak ada. Mau beli makanan di sebelah, beli aja makanan, tidak apa-apa. Sini bawa, toh makan. Untuk apa saya ribut dengan masalah makanan? Tinggal beli makanan di sebelah, makan. Bismillah, alhamdulillah, yang penting lapar sudah hilang, habis. Dunia begitu kok. Masuk, lihat pakaian saya mana yang ini, oh belum dicuci, baiklah. Yang ada saja saya pakai, clear, selesai. Jelas kok, aman saja gitu kan. Gak ada sesuatu yang harus kita ributkan. Jadi ini poin yang mesti dipikirkan juga teman-teman sekalian.